Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang di saluran Ngaos TV. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Guys, jangan lupa sempatkan membaca Al-Quran dan hadits setiap hari, agar hidup Anda selalu diberkahi Allah. Hadits riwayat Ahmad nomor 17.803, dari Al-Bara bin Azib mengatakan, kami berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiringi seorang jenazah Ansar. Lantas kami sampai pekuburan. Ketika tanah digali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan kami duduk di sekitarnya, seolah-olah kepala kami ada burung-burung. Sedang tangan beliau membawa dahan yang beliau pukulkan ke tanah. Beliau tengadahkan kepala beliau ke langit dan berujar, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali. Kemudian beliau sabdakan, seorang hamba mukmin jika berpisah dari dunia dan menghadapi akhirat, malaikat dari langit turun menemuinya dengan wajah putih seolah-olah wajah mereka matahari. Mereka membawa sebuah kafan dari kafan surga dan minyak wangi dari minyak wangi surga hingga duduk di sisinya, yang besarnya malaikat tersebut sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut alaihi salam datang hingga duduk di sisi kepalanya dan berucap, wahai jiwa yang tenang, sambutlah olehmu ampunan Allah dan keridoan. Kata Nabi, lantas jenazah tersebut mengalir sebagaimana tetesan air mengalir dari mulut kendi dan malaikat mencabutnya. Jika malaikat mencabutnya, ia tidak membiarkannya di tangannya sekejap mata pun hingga ia cabut rohnya dan ia masukkan dalam kafan dan minyak wangi tersebut. Maka si mayit meninggal dunia sebagaimana halnya aroma minyak wangi paling harum yang ada di muka bumi. Kata Nabi, malaikat tersebut lantas membawa naik jenazah itu. Hingga tidaklah mereka melewati sekawanan malaikat selain mereka bertanya-tanya, ruh siapa sewangi ini? Para malaikat menjawab, ini ruh si fulan anak si fulan. Dan mereka sebut dengan nama terbaiknya yang manusia pergunakan untuk menyebutnya ketika di dunia, begitulah terus hingga mereka sampai ke langit dunia, dan mereka meminta dibukakan, lantas dibukakan. Para malaikat ahli takarub mengabarkan berita kematiannya kepada penghuni langit berikutnya hingga sampai ke langit ketujuh. Lantas Allah Azza wa Jalla bertitah, tulislah catatan hambaku di Iliyin dan kembalikanlah ia ke bumi, sebab daripadanya lah aku pencipta mereka dan ke dalamnya aku mengembalikan. Serta daripadanya aku membangkitkan sekali lagi. Kata Nabi, lantas rohnya dikembalikan ke jasadnya, kemudian 2 malaikat mendatanginya dan mendudukkannya dan bertanya, siapa Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku Allah. Tanya keduanya, apa agamamu? Agamaku Islam. Jawabnya, keduanya bertanya, bagaimana komentarmu tentang laki-laki yang diutus kepada kamu ini? Si mayit menjawab, dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya bertanya, dari mana kamu tahu? Ia menjawab, aku membaca kitabullah sehingga aku mengimaninya dan membenarkannya. Lantas ada penyeru di langit memanggil-manggil. Hambaku benar, hamparkanlah surga baginya dan berilah pakaian surga, dan bukakanlah pintu baginya menuju surga. Kata Nabi, maka hamba itu memperoleh bau harum dan wangi surga dan kuburannya diperluas sejauh mata memandang. Lantas ia didatangi oleh laki-laki berwajah tampan, pakaiannya indah, wanginya semerbak. Dan malaikat itu berucap, bergembiralah dengan kabar yang menggembirakanmu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Si mayit bertanya, loh, siapa kamu ini sebenarnya? Rupanya wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Si laki-laki tampan menjawab, aku adalah amalan solehmu. Lantas hamba tadi meminta, ya Robku, tolong jadikan kiamat sekarang juga sehingga aku bisa kembali menemui keluargaku dan hartaku. Sebaliknya hamba kafir jika meninggal dan menjemput akhirat. Ia ditemui malaikat langit yang wajahnya kusam yang membawa kafan yang berwarna hitam legam terbuat dari rambut. Mereka duduk di sisinya, yang malaikat tersebut besarnya sejauh mata memandang. Lantas malaikat maut datang hingga duduk di kepalanya seraya membentak, wahai ruh yang busuk, jemputlah kemurkaan Allah dan kemarahannya. Kata Nabi, lantas jasadnya tercabik-cabik. Dan malaikat tersebut mencabut rohnya bagikan garu, atau gancu, bermata banyak yang mencabik-cabik kain basah lantas mencabutnya. Jika malaikat telah mencabutnya, ia tidak membiarkannya sekejap mata pun, hingga ia bungkus dalam kain hitam kelam dari rambut,
dan ruh tersebut pergi dengan bau busuk paling menyengat di muka bumi. Para malaikat kemudian menaikkannya, dan tidaklah mereka membawanya ke sekawanan malaikat di langit selain malaikat langit berkomentar. Siapa ruh busuk ini? Para malaikat yang membawanya menjawab, ini adalah si Fulan anak si Fulan. Dan mereka sebut nama terbukunya yang sering manusia pergunakan untuk memanggil di dunia hingga mayit tersebut sampai ke langit dunia dan langit dunia diminta dibukakan. Dan langit dunia dibuka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga, sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Lantas Allah Azza wa Jalla berfirman, tolong catatlah catatannya dalam sijjin di bumi paling rendah. Kontan rohnya dibuang sejauh-jauhnya, kemudian beliau membaca ayat. Siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia tersungkur dari langit lantas burung menyambarnya atau sebagaimana diterbangkan angin di tempat jauh. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Maka rohnya dikembalikan dalam jasadnya. Kedua malaikat lantas mendatanginya dan mendudukkannya dan menginterogasi. Siapa Tuhanmu? Ia menjawab, saya tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, saya tidak tahu. Kedua malaikat bertanya lagi, bagaimana tanggapanmu mengenai laki-laki ini yang diutus untuk kalian? Si mayit menjawab, saya tidak tahu. Lantas ada penyeru langit memanggil-manggil. Ia betul-betul telah dusta, hamparkan baginya neraka. Maka malaikat membuka pintu neraka baginya, dan ia mendatanginya dengan segala panasnya dan letupannya. Sedang kuburannya menjepitnya hingga tulang-tulangnya remuk. Kemudian ia didatangi oleh laki-laki yang wajahnya menyeramkan, pakaiannya lusuh, baunya busuk dan berujar, bergembiralah engkau dengan segala hal yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang dijanjikan bagimu. Lantas si mayit bertanya, siapa kamu dengan wajahmu yang sedemikian menyeramkan dan membawa keburukan ini? Lantas si laki-laki menjawab, aku adalah amalan jahatmu. Dan ia berdoa, ya Rob, jangan kiamat kau jadikan sekarang. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.